Tiap pagi, pasar menjadi saksi pertemuan banyak kepentingan. Tiap hari juga jutaan transaksi terjadi di sekitar kita. Ada usaha, kebutuhan, dan juga harapan. Namun dalam Islam, jual beli bukan hanya sekadar pertukaran barang dan uang, melainkan juga pertukaran nilai kejujuran dan amanah. Lalu, bagaimana Islam memandang etika dalam bisnis? Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan bagian dari ibadah yang harus dilandasi nilai moral dan etika. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas agar aktivitas bisnis berjalan secara adil, jujur, dan membawa keberkahan. Secara etimologi, etika atau etik yang berasal dari bahasa Yunani mempunyai beragam arti. Yang pertama sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Yang kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Tiga, ada aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika merupakan filsafat tentang moral, jadi sasaran etika adalah moralitas. Dalam hazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai al-akhlak dan al-adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi. Etika juga sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan Allah. Tujuan umum etika bisnis. Berikut keempat tujuan umum etika bisnis Islam. Si prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Yang pertama ada tauhid. Prinsip keilmuan. Prinsip keilmuan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dilaksanakan oleh semua wirausahaan muslim harus berlandaskan pada keilmuan. Ilmu yang dimaksud mencakup segala aspek baik dari segi dalam memproduksi, distribusi maupun konsumsi dalam aspek bisnis. Misalkan, Rita seorang wirausahaan muslim yang baru saja memulai bisnis, maka wajib bagi Rita untuk mengetahui bagaimana sih strategi, bahan-bahan maupun proses promosi sebelum dia melaksanakan usaha yang akan dikembangkannya. Ketika seseorang wirausahaan melaksanakan kegiatan atau membuka bisnisnya tanpa didasari ilmu, maka dia akan bersikap hal yang tidak baik, berbuat hal bodoh, atau bahkan bisa jadi menjerumuskan kepada hal-hal kerusakan. Prinsip keadilan. Yang dimaksud adil yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau biasa disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapapun yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing. Prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini menjadi hal penting dalam etika bisnis syariah. Maksudnya, kemampuan untuk menanggungjawabkan segala bentuk konsekuensi atas tindakan ataupun ucapan yang telah dilaksanakan. Misalnya saja, apabila seorang pedagang telah menyediakan barang dan jasa, maka barang dan jasa tersebut masuk dalam tanggungan pedagang. Dalam tanggungan pedagang dalam kondisi kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip kebebasan. Prinsip
yang dapat diartikan dengan kebebasan yakni pada bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa ada landasan tertentu. Dengan kata lain, kebebasan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kebebasan berpihak pada siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk menentukan barang transaksinya maupun kebebasan seorang wirausaha dalam melaksanakan aktivitasnya. Prinsip kebajikan. Berbuat bijak dalam aspek kewirausahaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas, seperti bijak dalam berucap, bersikap, dan menentukan keputusan. Bijak juga berlaku kepada konsumen, rekan usaha, masyarakat, bahkan kepada hewan maupun lingkungan. Prinsip halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh dikonsumsi, dipergunakan, dan dapat memberi manfaat bagi kita. Sedangkan yang haram merupakan segala sesuatu yang Allah tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi.